Bacaan dari Nubuat Yunus. Tuhan berfirman kepada Yunus, "Bangunlah dan berangkatlah ke Niniwe, kota besar itu. Sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu." Maka bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Tuhan. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggal-balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah kabar sampai pada raja kota Niniwe, turunlah raja dari singgasananya. Ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di atas abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Dan haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah atas malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refren, hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Menurut besarnya rahmatmu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Refren, hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah, dan baharuilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Refren, hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Sekarang juga demikian firman Allah, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, sebab aku ini pengasih dan penyayang. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan.
Sekali peristiwa Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengurumuni dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Ninive, demikian pula Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmah Salomo. Dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Ninive akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Ninive itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu dan Saudara, saudaraku seiman dalam Kristus, juga para Romo, Perjanjian Lama membuka wawasan kita bagaimana peristiwa di Ninive. Yunus yang diutus untuk mempertobatkan bangsa Ninive membuahkan pertobatan bagi manusia, dan juga Allah tidak jadi menghukum orang-orang Ninive karena mereka bertobat. Tanda Nabi Yunus memberi kekuatan bagi dalam Perjanjian Lama. Yesus menjadi tanda bagi kita. Apabila kita mau bertobat dan percaya kepada Injil, kita akan mendapat keselamatan. Semoga di masa Prapaskah ini menjadi saat bagi kita untuk pembaharuan diri. Apa yang terjadi di Ninive menjadi pelajaran bagi kita apabila kita mau bertobat dan membaharui diri. Kita mohon rahmat agar masa Prapaskah, masa penuh berkat, karena Allah senantiasa menyertai kita, membawa rahmat dan berkat. Yesus yang telah menderita sengsara dan bangkit menjanjikan keselamatan kepada kita. Apakah kita mau mengalami tanda kasih Tuhan? Ya, dengan bertobat. Kita mohon rahmat, semoga kasih Yesus menggerakkan kita untuk mau membaharui diri menjadi lebih baik. Ya. Kita mohon rahmat, berkat Allah untuk kita semua. Amin.